wa ta'ala. Inilah yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ulang acara kok. Diradang-radang bak memasuk, dikire-kire ke banda tatanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicure-cure di papa, diulang kajinan lamo. Sebab kaji baru ndak dok. Ya kan? Kaji lamo ko diulang agar kita bisa meniru Rasulullah itu dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada contoh teladan yang baik selain dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu jadi public figure? Yang pertama, kekuatan Rasulullah itu bisa dia dipuji oleh Allah apa? Mengenai akidah. Sungai Salak Kuala Tujuh, Jalan Balubang Kasadonyo. Taruhlah kita baiman taguh, boleh nanti masuk surga. Di Jalan Balubang kemari ko jam 2 balik hembo tiba di Temilahan. Alhamdulillah, lai sehat saya Bapak Ibu. Iko namanya gedung serbaguna. Barandai bisa, siko basaluang bisa, mengaji bisa, untuk orang beralik bisa kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang merencanakan badminton bisa aja nampaknya siko. Sebab lampu-lampu pun tayang nembok. Iya kan? Mudah-mudahan orang yang merencanakan ini, ya kan, serbaguna, bermaksiat yang tidak boleh di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada orang yang menyumbangkan dananya untuk gedung serbaguna ini. Amin. Ya. Malam sekarang kita sepakat bapak-bapak membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi dunia. Ini menakjubkan. Luasnya langit dan bumi ini sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kalau kita bikin kendaraan secepat cahaya. Berapa cepatnya cahaya? Kita padami lampu ini sekarang semuanya. Kemudian kita hidupkan berangsur-angsur hidupnya atau sekaligus langsung terang. Langsung terang karena cepatnya cahaya itu. Kita bikin kendaraan secepat itu, disuruh berangkat dari Makkah ke Baitul Maqdis atau ke Masjid Aqsa, terus langit pertama, langit kedua dikelilingi sampai ke Sidratil Muntaha, itu akan memakan waktu 30 miliar tahun. Kendaraannya secepat cahaya itu berapa akan menghabiskan waktu? 30 miliar tahun. Lain mungkin orang disuruh sopirnya kendaraan tu. Tidak Pak. Orang 70 ala hele. Kok ketua kau ranau muala gigi sana. Ini kamu tu. Ya kan? Itu bapak. Ya kan? Simpan tadi mana? Ini. Tak mungkin umur kita di atas 100 tahun. Ini bapak-bapak ibu. Begitu luasnya langit dan bumi. Bagi Nabi berapa? Berangkat sudah salat isya, datang kembali sebelum salat subuh. Coba bayangkan ini. Karena apa? Karena asra. Yang memperjalankan Nabi itu Allah. Makanya Isra Mi'raj kita terima dengan iman, jangan dengan logika. Dengan logika tidak masuk akal. Dari Makkah ke Baitul Maqdis saja, ke Masjid Aqsa, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan 6 bulan orang menggalih pulang balik junto baik. Sudah adakah kendaraan tercepat ketika itu? Belum ada. Sudah majukah teknologi? Sudah adakah HP Android? Bisa tidak orang berkomunikasi antar negara ketika itu? Belum. Ya kan? Tetapi itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita ulang acara kok.
Diradang-radang bak memasuk, dikire-kire ke banda tatanggu ikan si gulamo. Dibilang-bilang dia tok, dicure-cure di papa, diulang kajinan lamo. Sebab kaji baru ndak dok. Ya kan? Kaji lamo ko diulang ba agar kita bisa meniru Rasulullah itu dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada contoh teladan yang baik selain dari Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu jadi public figure? Yang pertama, kekuatan Rasulullah itu bisa dia dipuji oleh Allah apa? Mengenai akidah. Nah, perjalanan Nabi itu disebut Isra Mi'raj. Apa bedanya tuh Ustaz? Isra itu perjalanan horizontal. Dari Makkah ke Palestina. Mi'raj ini yang menakjubkan sekali. Apa? Ke atas langit yang ketujuh. Yang jauhnya 30 miliar. Kecepatan kendaraan secepat cahaya. Tapi Nabi menempuh 5 atau 4 jam. Ya kan? Ini perjalanan luar biasa. Dalam masa yang seperti itu, sebahagian besar nikmat Allah dipertontonkan kepada Nabi. Sebelum itu beliau sangat sedih, tapi setelah Isra Mi'raj mental beliau semakin kuat. Kenapa? Ternyata nikmat Allah itu banyak. Coba Bapak bayangkan, di Sidratul Muntaha itu langit yang ketujuh. Di sampingnya terletak surga. Di mana tahu Ustaz? Bacalah Al-Quran. Ya kan? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Indaha itu di sana itu di samping sidratul muntaha itu jannatul ma'wa, surga tempat tinggal orang mukmin yang taat. Di mana letaknya? Di langit nan ketujuh. Langit ketujuh itu rendah atau tinggi? 30 miliar tahun perjalanan kendaraan secepat cahaya. Jadi surga itu tinggi, tidak bisa kita capai dengan amal yang asal-asalan. Amal yang pertama untuk masuk surga itu, setelah Allah hendak kita persekutukan, tauhid kita sudah tepat, amal yang pertama salat. As-salatu miftahul jannah. Kini bertanya mbok, di Sungai Salak, ku ada ndak orang Islam nantak salat? Ya enggak lah, ada atau enggak? Hah? Dia orang Islam tapi enggak salat. Ada enggak di Sungai Salak, Kecamatan tadi? Ada enggak? Ambo akui sebenarnya Pak, di negari ambo di Waso tu kan orang Islam saja ada tu. Nah, ada orang Hindu seorangnya sebenarnya, tapi banyak nantak salat. Ini berbahaya ini. Sedangkan salat itu anak kunci surga. Bah masuk ke dalam anak kuncinya tidak ada dewa. As-salatu miftahul jannah. Ya kan? Dan itu yang sangat istimewa. Puasa dibawanya Dek Jibril ke bawah. Zakat nyobawa Dek Jibril ke bawah. Ya kan? Tapi salat diundang Nabi ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa diabaikan? Begitu tingginya pahala amalan salat. Walaupun surga itu di atas, orang akan melayang masuk surga itu nanti dari bawah ini. Karena apa? Karena amalnya yang sangat banyak, yang didasarinya dengan salat yang khusyuk. Walaupun hidup beribu tahun tidak sembayang, apa gunanya? Ya ada lagu itu. Rancak mati muda saja kalau tidak kesalat. Tak banyak na dosa. Ya kan? Ada juga yang lebih berbahaya lagi. Sudah tua tidak salat. Nama Ibrahim. Coba yang anda dapat. Ada nama orang Ibrahim Pak di Padang. Umur lah kait dari mbok anda salat. Sesik ke nama apanya kan? Cak Jawi je dia nama. Ini.
Bapak-bapak ini. Kaum muslimin para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang utama sekali menyebabkan dia dipilih oleh Allah untuk perjalanan yang istimewa itu, pertama akidahnya kuat. Abu Talib kan pamannya, itu membela dia sepanjang hidupnya. Namun Abu Talib itu tidak mau masuk Islam karena gengsi. Digadu-gadu aja adik-adiknya Abu Lahab. Dah, kau dah turian Muhammad tu kamu nenek moyang awak ado. Ndak malu dah. Si Muhammad tu anak awak. Iya kan? Yang diturui lagi kecilnya lah. Itu saja. Gengsi kebangsawanan ini. Tapi dia membela Nabi. Kemudian datang tawaran oleh orang Quraisy melalui Abu Talib ini. Abu Talib, iyo, kata Abu Talib. Kalau mau anak engkau itu berhenti berdakwah, kalau dia ingin kaya, berapa ratus kilo emas untuknya akan kami carikan. Kalau dia mau jadi king of king, jadi raja di raja, akan kami angkat saat ini tanpa memasang baliho, tanpa masuk partai. Iku entahlah barakali masang baliho, lawa tuka-tuka partai nanawak nak tangkik je. Piti habis lah itu saja. Atau melo kaleng sudah tu. Nyo diukur lo kemampuan awak ke mencalon kau apa. Kalau menurut ambo ada PT. Pertama takah, nang kedua tokoh, nang ketiga takeh, nang keempat toke. Alana pak takah tokoh takeh pipiti ndak ada. Anjaman calon lah. Lai terang ada pak dah. Ndak kedua pak dah. Kalau tim suksesnya sukses taruh itu. Cayon. Nyo pandai merayu-rayu orang. Sukses taruh nyo awak kalah nyo hilang di posko tu. Entah kau disumbar je itu entahlah. Kemudian orang nalah duduk atau melaki duduk lo kebanyakan indak sadonyo ambo tuduh ada. Ya kan? Ada orang ketika kampanye tu pak. Nyo datang ke musaji pakai sorban lo serba pembuka. Nyo ndak ustaz kan? Ya kan? Atau nyo bawa lapi rancak ko 3 gulung kambangan ko wakaf ambo je. Kira orang sini ndak milih nyo japui belapi ko lihat lah serba. Alai kelas itu tu. Nyo karate dia melekat dia je lihat lah. Kalau dia ingin perempuan cantik, berapa orang? Akan kami carikan perempuan cantik sebanyak-banyak. Ya kan? Itu tawaran orang Quraisy. De Abu Talib disampailah ke Nabi. Ya Muhammad, iyo paman. Ini tawaran dari pamanmu juga. Karena orang Quraisy itu juga, Nabi orang Quraisy juga. Berarti yang benci kepada kita pak, itu jaleh orang rakyat Jawa. Semua jo batuang bunyi-bunyi pak. Lain kan ada pak batuang tumbuh di kampung awak. Kalau angin harinya bunyi-bunyi tu. Hanya bagi soh. Nam bagi soh tu nama batuang nan serumpun. Nah rumpun lain tak bisa bagi soh jo rumpun lain pak. Jadi nama musuhi Nabi itu orang Quraisy juga. Iya kan? Disampaikan oleh Abu Talib kata-kata orang Quraisy tadi. Apa jawab Nabi dengan senyum? Paman, terima kasih engkau telah sampaikan pesan paman-pamanku di Quraisy itu kepada engkau. Tapi walaupun beliau-beliau itu bisa mengambil bulan dipindahkan ke tangan kiri saya, dan bisa mengambil matahari dipindahkan ke tangan kanan saya, namun saya tidak akan berhenti berdakwah entah kalau berpisah roh dan tubuh saya. Kalau sampai ajal ambo ndak doang boleh baru ambo berhenti berdakwah. Iya kan? Baitu bana Nabi bulan nyeletak ke tangan ambo jo matahari ndak berhenti mo. Kalau begitu pendirianmu Muhammad, selama saya hidup engkau akan saya bela. Tapi sayang Abu Talib itu tidak mau masuk Islam.
Ketika dia payah, iya kan? Lah ke akhirat pandangnya setengah, dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadie, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapet ke diraih, lah ke berpisah angok jo badan atau badan jo nyao. Lah mulai singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak lah panuh gantang balanjuang, angok kababalik kanan punyo. Pada saat itu apa kata Nabi? Paman sudah banyak membela Islam secara tidak langsung. Paman, bacalah kalimat la ilaha illallah, akuilah ananda sebagai rasul. Nyopalu Nabi paknya menangi Muhammad, akan saya pertahankan nyawa saya kalau ada orang Quraisy yang akan mengganggu engkau. Tapi untuk masuk agama engkau Muhammad, jangan disuruh jambo. Biarlah hambo menyandang langit jo bumi jo isi-isinya daripada mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalau orang tak kadapat hidayah, Pak. Akhirnya Abu Talib ini mati kafir, Pak. Mati kafir. Lai masuk surga Ustaz, nyo membela Islam, ndak. Kekafiran tidak ada pertolongan. Orang meninggal salat kafir, Pak. Itu hati-hatilah sampailah ke anak menekan man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat maka kafirlah dia. Patui orang meninggal salat kok tampaknya di neraka sakar. Ya kan? Nah ini. Jadi sampaikanlah ke anak-anak kita. Akan datang suatu generasi nanti, generasi yang lemah dan ringan meninggalkan salat. Ya. Nah, balik kanan tadi salat tu anak kunci surga. Bah masuk surga anak kunci nak dari tangan awak. Bapak Ibu yang terhormat, salat itu indah adona kita membaca Quran, Pak. Tak dibaca Al-Quran Quran. Tapi asal salat Quran tak baca taruh 7 kali sehari. Surah Al-Fatihah tu ayat. Tidak dapat awak ayat yang panjang. Inna taina sejak subuh sampai isya. Iya kan? Marasa inna tu dah waktu hari. Iya kan? Itulah Al-Quran. Satu huruf 10 kali lipat pahalanya. Jadi orang yang salat secara langsung dia ada membaca Quran tiap hari. Malah Ummul Qur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini kan? 7 wali rakaat itu 7 wali kali macam itu. Tambah je ayat. Orang yang membaca Al-Quran nanti dikubur didatangi oleh malaikat pertama dari kepala. Idza utiya min qibali ra'sihi, ketika malaikat datang akan mengazabnya dari kepala, dafa'atut tilawatul Quran, dia tidak jadi kena azab karena dibela oleh bacaan Al-Quran. Baraka ruginya orang tak salat, tak ada baca Al-Quran. Nangka membelanya di kubur nanti. Apa biar guru silik, guru karate nak masuk kubur? Percaya lah jadi. Yo pada. Oh dan ramil tak tentu di malaikat. Kapol sek nyo karate saja. Tentu di malaikat apa? Masuk kubur saja. Darah kita ini tidak akan mati. Kalau tidak salat, baralah kemalangnya. Orang tidak salat, tidak pernah baca Quran.
sedangkan Al-Quran itu membela orang akan diazab oleh malaikat dari kepala. Dafa'atut tilawatul Quran. Tak bisa do ya Allah nyobela dia bacaan Al-Qurannya kecil malaikat. Pindah ke tangannya kecil Allah. Iza utiya min qibali yadaihi, ketika malaikat itu datang melalui kedua tangannya, dafa'atus sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Jadi jangan ragu-ragu berinfak Pak, untuk anak yatim, untuk anak awak nan miskin dari awak, untuk para duafa, ya kan? Jangan ragu-ragu Pak, keluarlah infak untuk itu. Nyobela awak di sedekah tu nanti ketika ke diazab dari tangan. Tak bisa muazab dari tangan do ya Allah. Pindah ke kakinya gitu Allah. Datang malaikat melalui kaki le. Iza utiya min qibali rijlaihi dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ketika didatangi oleh malaikat akan diazab dari kakinya, maka kaki tadi mengatakan, jangan, kaki ini ringan, datang ke masjid salat berjamaah. Anak nak duduk dekat rumahnya musala, musalanya masjid itu kan beda seketik saja Pak, menjalannya tempat sujud. Ya kan? Musala nak ada orang jemaah tu kan, masjid ada orang jemaah itu saja. Tapi kalau cukup jemaah boleh saja. Musala tempat salat, masjid tempat sujud, itu saja. Beruntung orang salat Pak, walaupun tidak membaca Quran secara rutin, tak adanya baca-baca tu, tapi kalau salat dia otomatis membaca surat Al-Fatihah. Jo salat wajib salah 7 kali, tambah salat sunat. Salat sunat mana banyak jo salat wajib? Mana banyak? Salat wajib itu saja Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Itu salat qada lainnya nama nan tinggal salat awak di qada itu. Tapi salat sunat banyak. Jolong tabi sudah awak salat subuh dibaca-baca Al-Quran, sudah mendoa zikir, masuk waktu suruk. Salat sunat suruk. Sudah itulah sepengalahan matahari salat sunat duha. Ketika kita ke salat zuhur, rawatib qabliha dan ba'daha. Sabalunnya atau sesudah begitu sampai isya, ya kan? Baik kota sinta setengah sampai malam. Salat sunat wudu, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tobat, salat sunat berapa banyaknya? Ya kan? Salat sunat tobat tu rancak lo didahului jo mandi tobat, ya kan? Siko kan banyak sungai. Amanah rancak mandi, rancak di sungai lah ayahnya milih ke bawah. Tapi kalau tak pandai berenang jangan ke tengah nak, indak dosa. Sana nanyui ya badan tu nya bawa ke muaro. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, akhirnya Abu Talib masuk neraka, tapi naringan. Aduh, nyo maraton sedi tapi neraka tu pakai sepatu api. Baitu sepatu tu dipakai menggalagak banaknya kate. Itulah azab nampal yang ringan. Coba bayangkan. Begitu sepatu api itu dipasang, benaknya menggelegak ke atas. Seperti orang mapa basi, ketika basi itu memutih sudah dibakar, disiram juga air. Amud itu. Na'udzubillahi min. Jadi sampai menyampailah wak bu. Ku ada suami ibu nan salat ingin ibu. Kalau malihnya jago subuh bu, boleh di Nabi ibu tanda mana ibu tangan ibu kayu putih kalau tiang kayu doangnya seketik. Tak jago le dah. Salat subuh ko dah ko apik lo salat sunat awak sebelum subuh lebih gadang pahalonyo dari memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Tapi jangan saimbe lo ibu siram baca kak lah kau. Di kelatian seketik. Apa-apa kau adanya kelatian ni ibu ayat tu berang tak? Mangga lo ka berang awak. Nyuajak kita de isteri ke surugo. Ya kan? Jangan marah, itu perlu.
Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang luku lah pau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Kok lupa suami dingin endek isteri, lupa isteri dingin endek suami. Atunan sanda menyanda tu kinda agunonya pak babini kalau berang ingin endak salat. Leter enggak dapat tu. Kami ingin anak dia itu mitra dalam rumah tangga kita. Coba pak suruh pombo gini kau ndak ada babini le ala itu seorang. Bila-bila kelalok siapa nak mau rui. Jadi bacalah syukur pak le babini ya. Dia syukurkan lah. Jadi biasa suami isteri itu nan lalai ngek mai ngek. Rela tak kita masuk surga, suami masuk neraka? Tapi cara mengingeknya nan batu ya. Ada lo ibu-ibu kau lainnya ingin suaminya. Dah, anak awak kan nikah bulan yang ketiga. Ayah nan tidak salat, tidak boleh jadi wali nikah. Kecek buya-buya di surau. Lai sampai hati udah rasanya wali hakim nang kemenikahan anak awak seorang konyo. Salat lah dah ya dah lah sudahnya nikah kok berhenti lah balik. Ndak begitu. Jangan. Seterusnya kita ingatkan dia agar salat. Anakku yang muda-mudanya meninggalkan salat lebih besar dosanya dari berzina. Karena apa? Komunikasi yang putus dengan Allah. Di mana letaknya komunikasi itu pak? Sadonya dan dibaca salat itu komunikasi wa Allah. Membaca Al-Fatihah wa 3 baris kata itu memuji Allah sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Dan sesudah itu antara wa Allah. Ini pelajaran ini. Iyyaka na'budu wa mana dahulu menyembah je minta tolong. Bisa tak dibalikan baca ayat tu? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Boleh? Nyo kan tak baca tu. Tak boleh. Sambah Allah tu dulu baru minta tolong. Ikut lu menyembah lah minta tolong. Nan bujang-bujang jangan dibaca lu doa Nabi Ibrahim minta anak babini dulu. Konyo bujang baru lu baca Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh. Oh, tak bini. Bini lu baru baca Rabbi habli minas salihin. Mana dong mau baca-baca itu dah. Ini tak dong. Ya kan? Mari buat. Nah, kaum muslimin ada salat sunat yang istimewa lagi. Apa itu? Salat istikharah. Ya penyayang bana Allah. Salat istikharah itu kalau bimbang awak 2 pilihan. Misalnya bujang-bujang, kau cariin orang calon 2. Ya kan? Awak tak pandai pacaran mencari seorang. Rancak sebenarnya tu. Pacaran kau habis harinya. Orang pacaran gini pak, tak sehari 2 hari, 5 tahun sama je kredit anda. Ya kan? Ala rasanya rendang kau taruh. Itulah balumuiknya dia teh. Tumbuh tindawan. Ya kan? Kalau tiba di kelio larasan kuahnya kau. Jangan pacaran. Dia ada orang calon gawak nanci putih kuning. Tumiknya co talua burung, batihnya co parui padi. Kulitnya rabuang baku bak galaknya manih. Dan seorang lain ada orang hitam manih, gigi putih halui-halui, abuak garitiang, bulu mata tak tabah, ya kan? Kalau berangnya bentuk galaknya. Ragu awak memilih nama yang dipilih. Salat istikharah. Ada orang mengadu ke Ustaz lah 3 kali hamba salat istikharah lah menangis hamba minta ke Allah. Tapi hati karena keduanya. Bini keduanya. Kan tak salah dah. Nikah keduanya. Ya nikah tak berang Allah dah pak. Nam berang tu Allah berzina.
Nikah tak pak. Bu, ibu kok menikah pak cik lai berang. Alasan ibu aja lah. Kalau tapi alasan ibu ambo sokong. Berang ibu kalau pak nikah cik lai atau boleh? Jangan yang saya jawab lah. Nah, dia Allah boleh pak nikah cik lai. Lihatlah di buku surah An-Nisa di rumah mereka. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna. Tak cik dah, 2. Wa thulatha, 3. Wa ruba'am, 4. Jadi boleh tambah 3 lagi ketua. Cik ketua bro. Boleh. Cuma jangan galak dulu, ada peringatan Allah di ujungnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Akunya. Kalau engkau khawatir ndak adil, cik salah. Itu nama pakcik pak lah 70 mau kini. Rasanya adil tu susah, pasti apa sayang kena muda. Ada orang pak dek laba bini lakinya ke cik lai tandonya sayang kena muda, ndak pulang-pulang kena tua kau dah. Apa sebab disimpang peranap wah. Dah pulang lah udah balik dah. Ambo ndak mendandam kau dah. Anak awak bertanya-tanya dah. Kama papa pulanglah dah nang kecik bininya. Hanya bae pantun dapat pesisir. Ada orang pesisir. Pesisir selatan ada tak? Bara bab pesisir tu Pak Zat. Janta lado juo, lado digoreng dikuali, janta manjo juo dia. Udahlah babini cik lai. Apa orang kau keadil? Tapi kalau lagi keadil, bapak-bapak yang terhormat, babini lah sampai boleh ada Allah. Atau yang kedua, ukur je ekonomi awak. Ya kan? Bapak yang punya lahan sawit beratus hektar. Ya kan? Walaupun murah sawit tu dek inyo banyak panen ke banyak jo piti. Anda ba bini banyak. Ya kan? Ndak ba. Iko pencarian ndak ada bini lah do. Dia dapat bantunnya. Kopi pai indak bagulo dibuat orang koto tinggal idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Kalau lain suruh bau ni, awak kau suruh tinggal. Kapindiang tu banyak jenan. Lipe, manci. Ya kan? Nah, kaum muslimin ada lagi yang beralasan. Bang kau banyak nabi ni. Menjalankan sunnah Nabi je. Nabi kan 9 bininya Pak Ustaz. Itu alasannya Pak. Cubalah baca sejarah kembali. Nabi babini 9 tu yodek nafsu beliau tidak. Kan Ibu Khadijah meninggal. Sabalun Ibu Khadijah meninggal tu tidak ada Nabi menambah bini tu Pak. Tidak tega beliau itu. Kenapa? Walaupun boleh di Allah tidak tega. Itulah istri yang luar biasa. Kalau Khadijah kini, aku pitih laki saya bininya. Tapi Khadijah bini Nabi itu semua hartanya disumbangkan untuk melanjutkan dakwah suaminya dengan uang. Dan materi itu kan perlu di dalam agama. Ya kan? Habis tu ada Ibu Khadijah. Situ tu mengkorusuh Nabi. Jadi tidak tega Nabi untuk babini cik lai walaupun Ibu Khadijah tu lah gaib. Tua dari Nabi 5 tahun tak. Ketikanya nikah je Nabi tu lah bentuk terang bawuk je mukanya. Agak gaib umur 40 amat. Ya kan? Tapi Nabi tidak mau. Kapan Nabi nikah dengan Ibu Aisyah? Setelah Ibu Khadijah meninggal. Jadi orang nama bini-bini kena jalan itu berdosa lo nyonya mengicik sunnah Nabi tu. Bangku bini je Pak menjalankan sunnah Nabi atau tidak dojil. Jangan dijawab saya lama.
Dikicik lo sudah Nabi awak bini banyak, ndak kesamo awak jo Nabi. Anang gadih bini lo cik tu nya Ibu Aisyah. Nah lain perempuan kematian suami dalam medan perang memperjuangkan agama, anaknya yatim karena suaminya mati di medan jihad, disuruh oleh Allah menikahi untuk memelihara anak yatim. Ya kan? Itu Rasulullah itu sampai istrinya 9 memelihara anak yatim. Di Nabi itu tidak ada mengkhianati istrinya. Makanya Nabi itu bapak-bapak pantas ditiru. Kenapa? Itulah manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, karena tempat kembali nanti 2, surga dan neraka. Bapak Ibu ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Pertama, jangan sia-siakan salat. Kalau ibu-ibu tambah lagi, hormati suami. Suamiku kurang dapat pitik, mengalu hanya rumah dia 50.000 dapat pitik. Supaya hatinya senang, jangan kecewanya. Tak ada. Walaupun baju satu kering di badan, pagi makan sore tiada, saya akan selalu setia kepada abang. Itu raso disiram ayam mawa nan bak diurih pati santan, sanang anggoto ketujuannya. Ya kan? Menyenangkan hati suami. Misalnya suami apa, ibu pai dinas keluar daerah kalau nyo pegawai. Kira banyak orang membeli kain meteran di pasar, di obral orang. Nyo bali lo itu 5 meter. Tiba di rumah dia koda bali yang kain aja. Tadi keluar dari plastik asoy dah ada ketujuh dah. Warnanya norak, kain ko kasar. Tapi pada suami ko janta singguang hatinya senang. Ndeda tu diciumi doangnya. Pandai mana udah mencari lagi. Ndak ada dipakai orang kain modoi kola kedua. Iya kan? Iya kan? Alat suami pergi ke tukang nyai. Iya kan? Dibuat kain tu baju. Dipakai mambik sawit, dipakai arisan, dipakai pai baralik, dipakai basi alaman. Dan kecik suami gadang nanti bini dan lembali yang kain tu. Nyo pakai tarui baju coach. Dan dalam hati awak mengkau dan pakai baju kau kelera anak capek cair. Tapi suami tak tersinggung. Ya kan? Begitu juga bapak-bapak. Istri awak kau pak, andaknya memang kaum muslimin kita hormati. Nyo sangat sayang istri itu kau awak pak. Ndak sama jo sayang awak kayaknya dah. Ada ndak istri apa turun ke 10 malam, payunya berminum apa tinggal lalu seorang rumah. Ada. Tapi kalau suami nama dia itu banyak pak. Mungkin di tembilang kan tak ada. Duduk di lapau melaki kedua malam, main domino. Ya kan, dia minta kunci je. Suami itu istri itu ingin dibelai. Lalu buku 10 atau lain. Kalau tak menengah kaji kau dah, lo ke 10. Seindah-indahnya, ya kan, dipaciin tangannya tu. Maafkan udayo dia, kau ada kesalahan sari ko, atau diciumkan yang lah. Dibaca Bismillahi, Bismika Allahumma ahya wa amutu lalu alai aja. Senang hati istri tu mah kalau suami pencapek pulang tu. Yo bu, lagi terengah lepas tu. Jangan tengah malamnya naik sama orang maliang. Ni bapak. Ya kan? Para jemaah yang terhormat kaum muslimin, jadi Nabi itu sangat mencintai istrinya. Itulah yang kita tiru. Sudah tu alai, mangko Nabi itu berhasil pak. Mangko akhlaknya dipuji Allah. Inyo pamaaf. Ketika dia akan pindah ke Madinah, hijrah, itu bermacam-macam orang yang diupah oleh petinggi Quraisy untuk membunuh beliau. Ya kan?
ada sekelompok orang yang telah menerima upah 100 ekor onta. Nama pemimpinnya Suraqah bin Malik. Anan menampak Nabi ko lalu ndak nyodo anak buahnya. Datangnya ke kemah Suraqah. Pak Suraqah, yo, tu Muhammad lah lalu jo Abu Bakar kami kajabaat. Tu minta izinnya lu. Nyo cali de Nabi de Suraqah, kira Nabi lalu jo Abu Bakar. Tapi timbul pangana ciluh dalam hatinya. Kalau bersama-sama mengajar, tu dibagi ya dia gitu. Ambo jago silik, hebat bercakap. Dan ambo habis keduanya ke macam. Kalau satu lah nak buah kau mengajar tu dibagi semua banyak. Kalau nyondak satu, bara suku awak saya bagi kau. Itu ndak Muhammad tu rencik mata kalian ndak tentu di kalian nama Muhammad. Masuk ke macam. Atu mangko namanya Suraqah. Mangko orang kini nan lobo ingin memiliki seorang tu dipindah nama kenya cuma ditukar jo serakah ingin memiliki sendiri. Serakah namanya dari nama orang tu Suraqah. Nyokaja seorang padang sudah dihunus dari sarungnya. Abu Bakar mengasih tahu pada Nabi, ada orang mengejar kita ya Rasulullah dengan pedang terhunus. Kecik Nabi ambo baca doa aminan ya. Doa Nabi itu Pak ndak minta selamat dah. Terserah ke Allah. Ba bunyi doa tu Allahumma kfina bima syi'ta. Cukuplah kami ini dengan kehendak Engkau ya Allah. Selamatkan kami dari padang Suraqah nak itu dah. Allahumma kfina bima syi'ta. Cukuplah Engkau ya Allah bagaimana kehendak Engkau terhadap kami sekarang. Kami dikejar musuh. Kalau Engkau menghendaki kami mati, kami rela. Kalau enggak, kami selamat. Jadi enggak doa minta selamat, cukuplah Engkau ya Allah. Iya kan? Semua jawab membaca wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi, yang menyaksikan. Ya kan? Lah hampir tiba padang di kuduk Nabi Pak. Seganggang sapadi kecil orang Pak. Kecil orang tukang yang tak punya meter sangin lain. Orang tukang di negara Wak kau hebat Pak. Ambo sampai kini nan sangin tu tak tahu mau bara aku dah. Bara le Pak sangin lain. Ya kan? Tak tahu saya. Ya kan? Sangin le padang tu ketiba dilihat. Kaki kuda Suraqah kota simpul. Ya kan? Jatuhnya dari atas punggung kuda tu, baguliang 2 kali tiba di batang korma, patah tulang rusuknya 2. Meringis dia kesakitan. Baguliang sekali lagi dek kuatnya terlempar, tiba di tumit Nabi. Nabi lah tahu orang kau akan membunuh beliau. Kini nyolah KO tulang rusuknya pecah tiba di tumit Nabi. Kalau awak Nabi bah, kan ni banyak awak nampak nandam dah, tak pemaaf dah. Di mampu ngaji mau tanya itu tidak anjal aja. Apabila awak kata tiru perangai Nabi tu kan, Nabi tak bajagoan, bau bek tulang rusuknya tu. Suraqah besok kau latihan naik kuda yo, pai kau kek macam kek tinggi ya, jangan sembarang. Saya kau tempat sampai je Nabi. Ya kan? Apa kata Suraqah? Ya Muhammad, selama seumur-umur saya, tidak ada saya menemukan orang seperti engkau ini. Saya tahu bahwa engkau itu, saya yakini engkau tahu pula bahwa saya akan membunuh engkau. Tapi begitu saya KO, engkau tolong ya Muhammad. Sekarang saya belum masuk Islam, tapi saya menjadi temanmu. Pergilah ke Madinah. Orang pasti kemari lalu untuk mengejar engkau. Sebelum mereka menemukan engkau, akan saya babat dengan anak buah saya, orang yang mengejar engkau. Barubah kawan, lawan jadi kawan. Dek pemaaf. Dek ada orang masalah ke awak, paknya menandam maaf dan salah. Nyo larian bini awak, bawalah aku lagi ketujuh dang. Biar ada yang cari lo na lain. Mengalah kau cakap orang tu sebanyak kau perusia. Iya kan?
Untuk orang kematian bini serupa ambo ko pak, ndak seketik orang madoan, orang perusi nanalun balaki lah jadi perawan tua. Kalau perusi lah umur 53, gadis jo baru kalah perawan tua. Awaknya orang madoan. Ikutnya larian bini di orangnya macam kak lo jo orang tu lah. Ampelihara rasanya ya ketujuh dah. Siso dengkau. Kan? Nah, itu kan. Karena dulu orang macam kak kan. Kalau lah lari bini orang ketua, tanda nak ketujuh adanya oleh tu jadi pertahanan oleh terangkan ketua tu. Jadi Rasulullah itu lihatlah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Orang-orang ciri-ciri orang takwa itu pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang takwa itu tanda pertamanya, orang di waktu sempit, waktu lapang tak nyo perhitungan, nyo tetap baim fa. Alung gajinya lai bulan tuo gaji na lamo lah lebih pi ada jo piti 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 50.000 dipakai. Nyo masuk nyo kecelengan musaji gak 1.000. Biarlah sedang sampikna lun gajiannya tetap sedekah. Itu ciri-ciri orang takwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, sanggup mengendalikan marah. Marah itu kalau diperturutkan pak, walaupun bapak S3 bisa membunuh bini pak. Itu terjadi di perguruan tinggi Yunan. Seorang doktor, guru besar, nyobunuh bininya pak. Akan tak pendidikan membuat orang elok tu? Ya kan? Allah pun mengecek itu. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia orang di sisi Allah orang takwa, tidak sarjana. Berasa sarjana dan korupsi pak. 3 galanya profesor, doktor, insinyur, MSc, MSI. Sababan galanya. Pilih picayong kayaknya pitih nyobian pembini 2. Ini pak. Jadi bukan pendidikan, takut kepada Allah yang tinggi nilainya. Yang ketiga, ciri-ciri orang takwa itu memaafkan orang yang bersalah tanpa menunggu minta maaf. Itulah sifat Rasulullah. Ya kan? Jadi warana orang mengecewakan pak, wah baca sejarah Nabi ko. Kalau nyekecewakan orang bid'ah, sabar salah. Ya kan? Jangan terpancing lah pak. Ini yang jawab. Awak kan tak mau ulang tahunan lahir Nabi tu mah. Ada awak ketika maulid Nabi namanya tu, ada tak membuat kue awak panjang umurnya. Lihat awak melakukan itu. Kue itu ya ulang tahun mah. Tapi membaca sejarah Nabi namanya Sirah Nabawiyah. Ada 2 tu. Sirah Nabawiyah tu dikaji sejak lahirnya. Sirah Nabawiyah tu dibaca perjuangan dan kesabarannya. Sirah Nabawiyah tu inyo pai ketela langit. Untuk menambah pengalaman awak, taklim namanya. Makanya kita mengaji kok dia nama majelis taklim. Belajar sambil duduk. Tak beli buku, tak beli pena, malah air dia pergi. Ya kan? Barang ke sana lah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Lah, sudah tu halai kaum muslimin, Rasul tu nang keritiru dia. Dia menjadi pelaksana utama apa yang diperintahkannya. Kalau Nabi tu menyuruh ambil suat ketoroyong pelok Kaabah, beliau tiba dulu. Inyo kerajaan dulu tu Nabi tu. Diperintahnya berwibawa. Ada orang inyo na tukang soraan ni musaji, beko kita royong, inyo datang na menyoraan tu saja. Ini ndak disiplin. Atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tu alai nyopa murah. Suatu kali bu, pak, lain tak tekan tu nak. Ndak. Tamak ko berhenti lai. Beliau pulang salat subuh di musaji. Ada orang kayu berteranak, banyak teranaknya. Nyuagihlah Nabi ko kambing 100 pasang. 50 kambing jantan, 50 kambing betina.
Kalau awak dia gianya di orang kaya begitu anan terpikir dah. Di mana lahan untuk menanam rumput, di mana dibuat yang kandangnya. Boleh kambing nan 100 ko jadi 200 dan 200 jadi 300. Sepanjang jalannya bagi-bagi si kambing ko dek Nabi ke orang mensek. Tinggal siku saya jantan. Nyodabiah kambing ko. Awak katu duha masuk dari subuh ke duha, nyopai leka kamu saji salat duha. Ibu Aisyah lah mengulai kambing. Ibu Aisyah kau mengulai kambing pak, santiang dari rumah makan Simpang Raya, tukang masak Simpang Raya. Bayi tu gulai kambing tu manggalaga, orang sedang zikir. Orang zikir kami itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun gulai kambing Ibu Aisyah kau itu kecil orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 5 orang mengulai kambing. Di arumnya gulai kambing, kau orang tahu isteri Nabi kau pemurah semuanya beliau. Datanglah ibu-ibu kau membawa sia jo piring. Di arumnya gulai kambing ibu, bu, ya kan? Agih kami ya bu, bagi-bagi di Bu Aisyah. Tinggal sasai saya lah kalau dibasuh sairih nama orang. Sairih mian tinggal lai. Kuah no lai kat 2 sendok. Nabi pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lama saat gulai kambing dia, Allah Rasulullah. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Baat minta maaf kata Nabi. Banyak tetangga mengecek gulai kambing kau harum ya Rasulullah. Datangnya membawa siap, membawa piring, meminta tu piring ketek. Saya bawa nak kau siap tu capek habis gulai kambing lah. Ya kan? Kata Nabi nyuri-uri punggung bininya. Sadaqta ya Humairah, benar engkau wahai istriku yang kemerah-merahan. Nan kita agihan kau orang tu untuk awak dia. Nan sairih tinggal aku kita makan, sebagian masuk WC lebih suam. Engkau telah benar itu. Nan kita agihan kau orang tu untuk awak. Akan maka dicari laki muda itu tu bu. Lagi kata singgung Ibu Aisyah. Sana hatinya. Kau Muhammad nak kininya sipak kancah tu mah. Alu memakan lelah kau agi kau orang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi. Tak perlu kita ulang-ulang sejarahnya kau. Perlu. Karena akhlaknya itulah yang Allah memilihnya pergi ke atas langit yang ke-7. Orang belum pernah melihat surga, dia sudah melihat. Karena apa? Karena akhlaknya baik. Jadi dari ko kate di posisi mawak baiklah wak jo tugas awak. Kalau serupa ustaz serupa ambo gua nyimbo di orang mau irit jauh kau. Jangan pernah tanyuan baraden dia ge honor. Kena do nan jadi ustaz kan nang kini kau kan. Jadi tanya-tanya honor kau. Ya kan kok pai dia ngaji ke barade ge honor. Ndak betul terus lai. Tapi ada jamaah nama tanya. Ustaz, kalau kami kepanggil ke kampar kiri, ke lipek kain, baranan untuk Ustaz. Dan jawab embo, awak tak jual wali dah. Tapi nan manusia, aku arif ke jen. Ya kan? Lah tentu dia kalau Ustaz kau datang dari sinan, bara wajarnya dia kia. Lah tahu orang tu, tak perlu ditanya itu tu. Ya kan? Nah ini. Nan salah mana Ustaz kau magonor. Sudah tu bikonyo menjalanan proposal lo. Lah dia gi orang honor menjalan proposal lo membangun rumah tahfiz. Alat pasolo orang ulah piti je lai. Kira piti tu untuk nyolo iko. Aku nyo kerate Ustaz kau melekat ni. Nyo kerate dan melekat baca orang mengicu le. Jadi kita harus hati-hati sekarang. Kalau ada Ustaz magonor pak, biasa tiang nanya mengaji jangan nampak imbau je lah. Lain tak ada pak tu. Ya kan? Adanya magonor je lah. Tak betul. Kalau itu Nabi dulu pak, tak jadi agama kau sampai ke 9. Tak jadi pak. Ya kan? Tak jadi. Itulah Rasulullah. Cuma mungkin uang
lelah serupa ambo barangkali masuk lubang sakit pinggang ambo dia tu ndak donan dia gece je dah ayo kasih na baso tu ni ya kan atuh kaum muslimin, para bapak-bapak dan ibu-ibu, terakhir ya kan, kita semuanya ini adalah umat yang paling baik, dijadikan Allah menjadi umat Nabi Muhammad, jadi umat terbaik kita. Pernah Nabi bertanya ke Allah, apakah umat saya yang durhaka ini akan engkau azab ya Allah? Tidak, selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, tidak akan saya azab kata. Kalau mau mati nanti umat ambo nanengkar, dipikir je dari Nabi lah. Tidak juga akan saya azab kalau di antara yang engkar itu ada juga yang patuh. Kita berkumpul-kumpul mengaji agama model kini kok Pak, menjadi tameng bagi orang yang sedang bampuk di luar mah. Allah ingin menembaknya jo patuh, nyo dek bampuk saja minum mangkare jo narkoba, aman de awak nan maramian pengajian. Ndak jadi diazab orang yang bampuk minum mangkare ko ya Allah, ndak. Ibu orang yang taat kambo banyak je leh. Siapa tu? Ketua IKMR. Ya kan? Taat. Ya kan? Orang Sungai Salak. Taat. Ndak jadi diturunkan Allah azab. Jadi sebanyak orang yang ingkar, jangan ingkar tu kita turian. Jadilah kita orang patuh, dengan kita yang patuh aman orang yang ingkar tadi untuk sementara. Tapi di akhiratnya tidak bisa ditolong nanti. Kalau tidak inyo minta ampun malaki mati. Nah, tu cik tu. Yang kedua, amal kau jangan angin-anginan. Amal tu yang diketujui di Allah rutin walaupun seketik. Ya kan? Sudah tu nan katigo jan manoko. Kalau ndak den jadi tu ndak terbangun jalan. Kalau ndak den tu ndak sudah saji. Kalau ndak den ndak laki kau kerja. Itu manoko namanya orang Padang sih kuat. Bahasa Banjar lah ada. Ini bapak-bapak, jangan kita membanggakan walaupun kita pernah berbuat baik. Sebenarnya siapa yang berbuat baik itu Allah. Kita hanya penyalur saja. Cubalah ino-ino manuan dapat kalau kita bayinfak gini kau untuk musaji, pitih itu siapa lagi? Allah. Artinya mana? Arat Allah dipulangan ke jalan Allah. Tidak perlu dibanggakan. Kami nak mencari Ustaz, bagi kesihatan siapa? Kalau apa lah sakit, leh talok je mencari. Tak talok lah mau ku lapik di rumah. Yo leh sayang isteri kawak nyorawat. Kuindah awak nyusi ni. Kau yang mang nak talu ke dalam orang kiang lagi dah sakit sama macam. Ya kan? Tu apa-apa. Jadi apa kuti kota kok, jangan dia gian sepiti kami ni sadonya. Asyangnya dalam sakua ni mata awak nyusi kalau lah sakit nanti. Ya kan? Mari ibu tak. Tinggalnya isi sakua. Mudah-mudahan dengan berkelanjutan amal kita kepada Allah dan kemudian kita selalu bekerja sama dalam kebaikan, kemudian kita beramal dengan ikhlas, mudah-mudahan hidup kita aman dari dunia sampai ke akhirat. Itulah kajian tausiah kita malam ini dalam rangka kita membaca sejarah Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Kita tidak mau ulang tahunan Isra Mi'raj membaca sejarah Nabi. Sebab nanti disuruh adik Nabi indah ulang tahun mengingat kematian. Ada hadisnya. Aksiru zikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat, menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Ambo yakin walaupun apa lagai lah mulai pelupo, tapi apa pasti tahu bara siso saku apa kini, siso ipiti di dompet terkena kan, tapi ada ndak nan tahu biarnya sarjana biarnya muda berapa sisa usianya lagi. Bisa saja kita yang hadir di gedung ini yang meninggal sudah mengaji, ya kan? Bisa, ndak tahu kita sisa usia kita. Maka hari kita hari sekarang
kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Walaupun nado nan menengah kaji ko sambil lalu, ndak baat. Orang Minang ko, orang Mazé santiang menyambi ba. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayu bidu ilie, sambil menuai bilalang dape, sambil menengah kaji matola lalu kaji dape kantu lape, ya kan? Ambo yakin kalau sawana lalu orang tu membawa kasuhnya kemari tadi. Cumanya itu saja. Cuma saja kau nagari diturui de Ustad. Awak lalu lewat terati nama tu. Itu sesalahnya. Ndak disambung oleh Ustad, ndak. Adona nampak dia ambo cie. Ambo orang Minang pak. Lado kawan membitun jamnya. Ambo kalau lah mencari jam tu orang pak. Atau nolah panjang nak kaji. Bapak tu lambo cie leo. Di jalan Kagugua dake pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani. Di Cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar, lah bola pe pak ibu jo hati nan suci je muka nan jani. Pulang lah. Sebelum pulang kita mendoa. Sebab ke Patang ambola turun ke bawah di mbolo kate balik mendoa. Jadi sebelum ambo turun mendoa selawat ya. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal qaifin wa qira'atana qira'atadz zakirin wa ruku'ana ruku'al mutawadiin wa sujudana sujudal mutadarriin wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha agung, kami masyarakat Sungai Salak ya Allah melaksanakan memuliakan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa meninggalkan dua pusaka untuk kami, yaitunya Al-Quran dan Sunnah. Pada malam ini ya Allah, kami mengingat sejarah beliau untuk kami tiru akhlak beliau ya Allah. Jadikanlah kami umat yang terbaik, bisa mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit hati ya Allah, penyakit batin yang akan menghapuskan iman kami. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami menerima kebenaran seperti Engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami menjalankan agama Islam ini ya Allah mirip atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami berumah tangga membina keluarga kami ya Allah seperti Nabi membina keluarga beliau. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Jauhkan kami dari segala perbuatan yang Engkau tidak redai ya Allah. Jadikanlah anak-anak remaja kami pengganti kami yang lebih baik, yang akan menerima estafet dari kami untuk melanjutkan kekhalifahan di muka bumi ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.